Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعات الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب يا غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أما بعد فهذا الدرس الحادي عشر من دروس أصول الفقه في كتاب ورقات الإمام الحرمين مع الشرح المحلي عليه. Ini adalah season ke-11 daripada daurah kitab Al-Waraqat Imam Al-Haramain dan syarahnya yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mahalli. Alhamdulillah, kemarin kita sudah bahas masalah yang berkaitan dengan siapakah itu yang masuk dalam kategori al-ma'mur, ya. Siapakah yang menjadi sasaran dari khitab Allah Ta'ala. Beliau di sini menyebutkan unwan, judul yang disebutkan terjemah. Beliau sebutkan alladhi yadkhulu fil amri wan nahi wa ma la yadkhul. Apa-apa yang masuk di dalam perintah amr atau larangan nahi dan apa-apa yang tidak masuk. Nah, disebutkan di sini bahwasanya yang masuk itu adalah mukmin. Loh, kafir tidak masuk. Kafir juga sebenarnya masuk. Jadi tiada beda antara mukmin dan kafir sebenarnya dalam masuk di dalam khitabullah Ta'ala. Akan tetapi bedanya apa? Bedanya kalau seorang mukmin itu masuk dalam khitabullah diperintahkan untuk melaksanakan ibadah itu sekarang juga. Lain halnya kalau orang kafir, mereka masuk dalam khitabullah Ta'ala tapi juga mereka disuruh untuk melaksanakan perkara yang tidaklah sah ibadah itu melainkan dengannya, yaitu adalah Islam. Nah, dan arti masuknya orang kafir ke khitabullah Ta'ala bukan artinya mereka wajib qadha nanti ketika mereka masuk Islam, tidak. Ya kan? Kalau mukmin
Dan juga kalimat la taq'ud berarti gum, enggak, lain ini ceritanya. Jadi nggak bisa kita gabungkan jadi satu, itu nggak bisa. Ini nahyi lain dan amr juga lain. Itu yang mu'tamadnya. Tapi di sini musannif bilang enggak. Ketika ada amr atas melakukan sesuatu, berarti di situ juga ada nahi, larangan untuk meninggalkan apa namanya? Larangan untuk melakukan perkara yang lain. Wah kata. Tamam ya? Nah, ketika ada gum berarti sama dengan di situ ada juga la taq'ud. Berarti al-amru bisyai', perintah untuk melaksanakan sesuatu, huwa nahi 'an diddih, itu adalah larangan untuk melakukan perkara yang lain, yang sebaliknya. Wa kadzalik bil 'akas, begitu juga sebaliknya. An-nahyu 'anis syai' amrun bi diddih. Ketika Anda melontarkan suatu larangan, la taq'ud, contohnya. Ada nahi di sini. Jangan kau duduk. Berarti apa? Berarti ini adalah amr, perintah untuk melakukan perkara yang sebaliknya. Kalau ada kalimat la taq'ud, jangan kau duduk, berarti ini sama dengan gum, berdirilah. Tamam. Kalau ada kalimat gum, berarti ini sama dengan la taq'ud, wa hakadha. Semua itu satu. Tiap-tiap amr bisyai' pasti dia itu nahi 'an diddih, dan tiap-tiap nahi 'an syai' pasti yaitu amrun bi diddih. Ini adalah pendapat musannif di kitab Al-Waraqat. Tamam. Tadi beliau punya pendapat di kitab yang lain, di kitab Al-Burhan dan At-Talkhis. Tidak, ini dua perkara yang berbeda. Kalau ada amr, amr tok, enggak ada larangan sama sekali di situ. Kalau ada nahi, nahi tok, enggak ada amr sama sekali di situ. Walaupun memang keduanya, baik pun kita pakai pendapat yang pertama atau yang kedua, gambarannya bakal sama. Gambarannya bakal sama. Ketika ada orang diperintahkan berdiri, harus berdiri dia, harus dia berdiri, dan enggak boleh dia duduk. Nah, ketika orang dilarang untuk duduk, harus dia berdiri. Ya enggak? Gambarannya sama, tapi dari segi filsafatnya bagaimana ini? Gitu. Mudahnya begini ikhwan. Ketika kita bilang gum, kalau seandainya kita berpendapat dengan pendapat yang musannif yang di kitab Waraqat ini, gum, tapi dia enggak berdiri, tetap dia duduk, berarti dia sudah melanggar dua. Sudah melanggar dua. Pertama, dia melanggar perintah gum. Yang kedua, dia melanggar nahi. Karena kalimat gum sama dengan la taq'ud, berarti dua dosa dia punya sekarang. Gitu. Begitu pula ketika kita bilang la taq'ud, tapi dia tetap duduk, berarti dia melanggar dua. Yang pertama larangan untuk duduk, yang kedua perintah untuk berdiri. Begitu. Ini kata musannif yang di sini. Tapi kalau kita mengambil pendapat yang lain, yang pendapat musannif juga sebenarnya di kitab yang lain, enggak, dia cuma dapat satu dosa saja. Kalimat gum, perintah untuk berdiri. Dilarang perintah itu dapat satu dosa. Apakah ada nahi 'an diddih? Apakah ada larangan untuk melakukan pekerjaan lain? Enggak ada larangan. Berarti duduknya itu dikenakan dosa karena dia melanggar perintah, bukan karena dia melakukan perkara yang dilarang. Wah kata dapat satu dosa atau wah kata. Ini artinya. Nah, gal musannif wal amru bi syai'in nahyun 'an diddihi wan nahyu 'an syai'i amrun bi diddihi. Gal fa idza qala lahu uskun, seandainya ada seorang bilang kepada hamba sahaya, yang contohnya ada orang bilang sama adiknya gitu, uskun, apa arti uskun? Diamlah, diam, jangan bergerak gitu. Kana nahiyan lahu anit taharruk, maka perkataan ini, uskun ini, orang itu telah melarang orang itu juga dari taharruk, dari gerakan. Berarti kalimat uskun sama dengan la tataharrak, nahi an diddih, karena al-harakah hadhihi didd sukun, ya. Harakah, gerakan itu adalah lawanan daripada diam. Nah, au la tataharrak, atau orang itu bilang ke adiknya ataupun ke hamba sahayanya, la tataharrak, janganlah engkau bergerak. Sekarang nahi sekarang ini. La tataharrak, janganlah engkau bergerak. Kana amiran lahu bisukun, berarti orang itu sudah menyuruh. Berarti ada orang itu amiran, sudah menyuruh, sudah memerintahkan lahu kepada orang ini, yang hamba sahayanya, bisukun, untuk diam. Wah kata. Larangan untuk bergerak sama dengan perintah untuk diam, dan perintah untuk diam sama dengan larangan untuk bergerak. Hakadha ya ikhwan. Ini perkataan musannif yang di sini. Yang memang pendapat ini seringkali kita dengar, tapi ulama usul yang lain, jumhur ulama usul berpendapat tidak. Al-amru bi syai' laisa nahyan 'an diddih,
wan nahyu an syai' laisa amr bididdih. Itu yang mu'tamadnya. Walaupun ini cuma masalah falsafiyah, masalah filsafat saja, bukan masalah yang berkaitan dengan waqi', karena gambaran dari masalah ini menjadi satu, nggak berbeda. Kalau ente berpendapat yang pendapat yang pertama atau yang kedua, nggak berbeda di kenyataan, nggak berbeda, ya nggak. Pas kita bilang geraklah, berarti nggak boleh diem, harus gerak nih. Waktu kita bilang jangan diem, jangan bergerak, jangan apa namanya, jangan bergerak, berarti dia harus diem. Diemlah, berarti nggak boleh, harus bergerak, gitu. Gambarannya sama di waqi', tapi dari segi falsafat apakah ada itu atau tidak? Wahakadha ya ikhwan. Nah, masalah yang seperti ini di ilmu usul itu banyak sekali. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang hanya berkaitan dengan falsafatnya perkataan, falsafatnya kalam begini ada atau enggak, dan tidak ada masalah yang waqi', yang terwujud, yang berbeda dengan perbedaan pendapat di masalah itu. Naam, wahakadha ya ikhwan. Baik. Ini adalah masalah yang berkaitan dengan amr. Sekarang kita mau berpindah sementara, soalnya ntar kita balik lagi nih ke amr. Sekarang kita mau berpindah sementara ke masalah nahi. Masalah apa? An-nahi. Ayo. An-nahi itu artinya larangan. Enggak. Qala al-musannif rahimahullah taala, wan nahyu. Apa arti nahi? Wan nahyu istid'a'u ay talab. Apa? Talabut tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Nah, ini definisinya nahi, ta'rifnya nahi. Apa itu nahi? Wan nahi adalah istid'a. Apa arti istid'a? Permintaan, ay talabna. Minta. Minta apa? Minta at-tark. Minta apa namanya? Meninggalkan. Kita diminta untuk meninggalkan. Dan permintaan itu bil gaul, dilakukan dengan gaul, dengan perkataan. Dan permintaan itu mimman huwa dunahu, ditujukan kepada orang yang di bawah derajatnya. Nah, jadi yang memerintah untuk meninggalkan adalah atasan. Dia memerintahkan bawahannya untuk meninggalkan perkara tertentu. Itu namanya nahi. Dengan syarat ala sabilil wujub, atas jalan kewajiban. Artinya apa? Harus ditinggalkan. Perintah ini harus dilaksanakan, bukannya sebuah pilihan. Ingat, bukannya sebuah pilihan. Nah, ini adalah nahi namanya. Bisa kita ambil di sini beberapa poin. Haruslah perintah untuk meninggalkan ini datangnya dari atasan, enggak dituju ke bawahan. Ini syarat pertama. Kayak bedobt, kayak pembahasan masalah amr yang kemarin. Kalau seandainya datang dari derajat yang sama, namanya apa? Iltimas. Naam, iltimas. Kalau seandainya datang dari bawah ke atas, namanya permohonan atau doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Syuf, la tu'akhidna itu nahi. Apakah kita nahi? La, nad'u. Hakadha. Dan ini juga ala sabilil wujub, harus dengan ilzam, diharuskan untuk meninggalkan pekerjaan itu. Kalau seandainya enggak diharuskan, bukannya nahi namanya. Jadi makanya an-nahi itu al-asl fi an-nahi yufidul hurmah. Kalau seandainya kita melihat ada nahi, berarti haram dikerjakan. Karena memang itu ala sabilil wujub, harus ditinggalkan. Kalau seandainya ada nahi yang hanya sekedar untuk makruh, ada larangan tapi larangan ini hanya sekedar makruh saja, maka naha di situ bukannya naha hakikatan, berarti naha majazan, kayak semalam itu naha anit tashbik. Ada nahi di situ. Ya hakikahnya nahi itu lil wujub, berarti harus ditinggalkan, haram berarti tashbih, enggak, taunya oh makruh, berarti nahi majazan. Wah hakadha ya ikhwan. Bedanya kalau antum melihat definisi nahi di sini dan kita bedakan dengan definisi amr kemarin, bedanya cuma satu kalimat. Ya enggak? Kalau amr apaan? Istid'aul fi'l. Istid'aul fi'li itu amr. Kalau nahi istid'au at-tark. Wah hakadha. Fi'il, permohonan, permintaan atau perintah untuk melaksanakan sesuatu. Kalau nahi, perintah untuk meninggalkan sesuatu. Wah kata, semuanya adalah perintah. Tapi lainnya, ini perintah mewujudkan, ini perintah mentiadakan. Tamam? Wah kata. Qal musannif ala wizani ma taqaddama fi haddil amri. Seperti masalah-masalah, wizan itu bentuk artinya. Seperti bentuk ma taqaddam, apa-apa yang telah lewat fi haddil amri, di dalam had, di dalam definisinya amr.
Artinya ya sama aja di sini, setiap perkara yang masuk di masalah amar juga masuk di masalah nahi di sini. Syarat-syaratnya sama. Kalau seandainya datang dari yang persamaan namanya apa? Namanya iltimas. Kalau dari bawah ke atas namanya doa gitu. Tiap-tiap masalah yang berkaitan dengan definisi amar, maka dia juga di sini datang. Wah kata di definisinya nahi. Nah ini adalah ta'rif ya. Ini adalah ta'rifnya nahi. Oke. Sekarang, nah di sini di kitab ini di nuskhoh yang ini, ini agak ada kejanggalan sedikit sebenarnya ya kawan. Berkata di sini apa musannif? Wa yadullu an-nahyu al-mutlaqu syar'an ala fasadil manhi anhu. Kayak gitu ya. Ini sebenarnya semestinya ada apa namanya? Tanda kurung. Kalau bahasa Indonesia apa? Baina gausain, ada gaus apa? Tanda kurung ya. Semestinya ada tanda kurung di sini. Kenapa? Karena ini adalah matan bukan syarah. Tanda kurung itu dimulai dari mana? Dari wa yadullu. Sebelum wawa semestinya ada tanda kurung di sini. Wa yadullun nahyu. Tamam. Habis itu tutup kurung. Tamam. Perkataan musannif al-mutlaqu syar'an itu daripada syarah. Itu daripada syarah. Kemudian buka kurung lagi sebelum kalimat ala. Ala itu semestinya di dalam kurung. Ala fasadil manhi anhu. Di sini tutup kurung. Itu semestinya. Ini soalnya ini masuk matannya Waraqat ini, bukannya syarahnya Mahalli. Perkara yang dalam kurung ini. Tamam ya? Oh, tahu dari mana, Bib? Ntar tahu dari mana kayak gini? Soalnya ntar bakal dijelasin sama syarih. Ini perkataan musannif. Perkataan musannif, dan lihat di nuskho yang lain, di apa namanya cetakan yang lain. Jadi perkataan matan wa yadullun nahyu ala fasadil manhi anhu. Kemudian sama syarih dijelasin wa yadullun nahyu al mutlaqu syar'an hakadha ala fasadil manhi anhu. Kemudian ditambah tafsil panjang fil ibadat ila akhir. Tamam. Baik. Sekarang masalah ini penting. Sangat penting masalah ini, ikhwan. Nah, ini memang masalah usul di sini. Perlu terkis ya, perlu fokus. Ketika ada larangan dari syariat untuk mengerjakan sesuatu, jangan kau buat ini. Nabi melarang untuk berbuat ini. Tamam. Ketika kita berbuat itu jelas berdosa dan soal. Apakah itu dianggap batal atau tetap sah tapi berdosa ketika kita mengerjakan pekerjaan itu? Apakah larangan itu menyebabkan kebatalan dalam perbuatan atau tidak? Tamam. Contoh, apa namanya? Di ayat Al-Jum'ah itu, wadharul bai', fas'au ila dzikrillahi wadharul bai'. Tinggalkanlah berjual beli. Kapan? Bila mana dikumandangkan azan Jum'ah. Fa idza nudiyat shalah fas'au ila dzikrillahi wadharul bai'. Nah. Jadi ada larangan ya, ada larangan untuk berjual beli. Ketika ada orang melakukan berjual beli setelah azan Jumat, soal sah nggak jual belinya? Apakah gara-gara larangan ini menyebabkan kebatalan dalam perkara ini, jual beli ini sah atau tidak? Ini pertanyaan. Oke, teman, jawabannya jelas ya. Kalau masalah ini jawabannya apa? Sah-sah aja. Oh, berarti larangan itu tidak menyebabkan kebatalan dalam perbuatan. Sah tapi dosa. Ya, sah tapi dosa. Oke. Tapi kalau kita melihat perkara yang lain. Nahan Nabi SAW. Nabi SAW melarang kita untuk sholat di beberapa waktu. Banyak hadisnya. Di antaranya apa namanya? Setelah terbitnya matahari sampai irtifa'u syams gadar rumuh kan. 5 waktu yang diharapkan salat di situ, ya enggak? Tapi enggak semua salat. Salat apa? Salat sunnah yang mutlak atau nafil sababuhu mutaakhir. Ya, seperti apa? Salat istikharah ataupun salat safar.
Nah, itu sababuhu mutaakhir. Kalau salat yang sababuhu mutaqaddim seperti sunatul wudu atau sababuhu mugarin seperti kusuf dan khusuf itu nggak apa-apa, nggak diharamkan di waktu apa aja nggak apa-apa. Tapi seperti istikharah ataupun sunnah mutlak ataupun sunnatus safar itu diharamkan di beberapa waktu kan, 5 waktu yang ada di Safinah itu kan. Oke, soal ketika ada orang itu jelas ada hadisnya, nahan nabiyu, tidak boleh. Nah, Nabi melarang. Ketika ada orang sholat sunnah mutlak, ataupun sholat sunat safar, ataupun sholat istikharah di dalam waktu yang terlarang ini, dia melanggar larangan Rasulullah SAW. Soal, sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Haram nggak itu? Haram. Loh, ini kok dibilang sama fuqaha makruh? Lihat syarahnya. Ini namanya karahat tahrim. Ya enggak, karaha yang haram nanti, bukannya makruh saja. Al-awqat allati tukrahu fihi shalah. Bukannya dimakruhkan. Betul, memang itu hukumnya makruh, itu dibenci. Tapi ketika dilaksanakan salat, hukumnya haram di situ. Haram untuk salat. Oke. Salatnya sah enggak? Sah apa enggak? Kalau seandainya salat ini, salat sunat mutlak gitu. Salat yang diharamkan ini. Salat sunat mutlak ataupun istikharah gitu. Sah enggak salatnya? Loh, antum balik ke Safinah lagi ya, Sande. Kaji Safinah lagi antum. Batal salatnya ya ikhwan. Batal salatnya. Kalau dia melakukan apa namanya? Salat yang dilarang ini di waktu-waktu yang tertentu itu, batal dia punya salat, enggak boleh. Haram dan batal. Nah, ini aneh. Kok aneh? Loh, tadi yang di masalah bai' tadi itu sah-sah aja bai'nya. Tapi ada larangan. Sah. Lah di sini ada larangan, tapi enggak sah salatnya. Jadi pertanyaan, apakah larangan itu menyebabkan kebatalan dalam perbuatan, baik pun ibadah ataupun muamalah? Ini akan dibahas sekarang. Ya, jelas ya? Ini temanya. Apakah larangan menyebabkan apa namanya? Batalnya pekerjaan itu karena ada larangan di situ? Karena larangan berarti batal kalau dikerjakan, atau tidak? Sah-sah aja tapi haram. Nah, itu ya kawan. Ini sebenarnya masalah yang ruwet, yang banyak tafsilnya. Yang banyak tafsilnya. Sebelum kita masuk ke sini, mungkin Al-Faqir kasih ini deh, kasih ringkasan di Saburah. Syuf, kalau antum baca ya, coba antum baca dulu yang di sini sekarang. Agar musannif wa yadullu nahyu al-mutlaq syar'an ala fasadil manhi anhu fil ibadati sawa'an anuhiya anha li'ainiha ka salatil haid wa shaumiha aw li amrin lazimin laha ka shaumi yaumin nahr wa salati fil awqatil makruha wa fil muamalati an yarji'a ila nafsil aqdi kama fi bai'il hasati aw li amrin dakhilin fiha ka syuf, ada salahnya di sini. Kapan? Ka baqi bai'il malaqih, ya. Itu salah, sebetulnya enggak ada bagi, langsung ka bai'il malaqih. Enggak ada kalimat bagi semestinya. Ka bai'il malaqih. Aw li amrin kharijin anhu lazimin lahu kama fi bai'i dirhamin bidirhamin. Tak, koma. Fa in kana ghaira lazimin lahu kal wudu'i bil ma'il maghsub mathalan wa kal bai'i waqta nida'il jum'ati lam yadull 'ala al fasad khilafan lima yafhamuhu kalamul musannif. Nah, ini semua masalahnya. Masalah an-nahi hal yadullu 'ala al fasad am la. Ringkasannya begini ya ikhwan. Awalnya sallallahu alaihi Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, bismillah. Halin nahyu yaqtadi, menyebabkan. Halin nahyu yaqtadi al-fasad? Fasad hada batil, butlan. Nah, kita sebenarnya nggak ada beda sih, tapi biar mudah untuk awalan li amr dakhil. Li amrin dakhil. Yang kedua, an-nahyu li amrin kharij. Yang li amr kharij ini ada dua nanti.
mulazim dan ghair mulazim. Naam. Baik. Li amr dakhil wa li amr kharij. Kemudian amr kharij ini mulazim atau ghair mulazim. Naam. Kita harus lihat dulu larangan ini kenapa? Apa sebabnya? Ini unsur yang asas. Kok bisa batal di sini, nggak batal di sini? Lihat larangan itu karena apa? Gitu. Kadang-kadang larangan itu ya ikhwan karena ibadah ini dua ya, ada ibadah, ada muamalah. Kadang-kadang nahi ini untuk melaksanakan ibadah tertentu atau melaksanakan muamalah tertentu itu dikarenakan karena faktor yang berada di dalam ibadahnya ataupun di dalam muamalahnya. Artinya apa ini di dalam? Artinya ini kalau seandainya dilaksanakan akan mengurangi rukun ibadah itu atau mengurangi syarat sah ibadah itu. Mengurangi rukun muamalah itu atau mengurangi rukun syarat sah muamalah itu. Itu namanya dinamakan amr dakhil. Bila mana nahi ini dilaksanakan, maka perbuatan ini akan menggambarkan ibadah atau muamalah yang kurang mahiyahnya, kurang rukunnya atau kurang syaratnya. Namanya amr dakhil. Adapun amr kharij, alasan daripada larangan itu bukan karena kekurangan mahiyahnya, bukan karena kekurangan rukun atau syaratnya, sempurna, akan tetapi ada faktor dari luar yang menyebabkan larangan itu, namanya amr kharij ini. Amr kharij. Kalau ini tidak ada faktor yang dari luar yang menyebabkan larangan, enggak, semua dari dalam. Semua dari dalam. Dakhil kan? Dakhil itu di dalam. Apa arti di dalam? Saya ulangi, artinya apa? Dengan kurangnya rukun atau kurangnya syarat. Kalau begini ya ikhwan, maka hukumnya apa hukumnya? Fannahyu di sini yaqtadil fasad. Di sini akan menjadikan fasad, maka akan menjadi batal. Bila mana nahi itu masuk ke dalam bentuk ibadah itu atau bentuk muamalah itu dengan sekiranya gambarannya akan menyebabkan kekurangan rukun atau kekurangan syarat. Seperti di ibadah contohnya salatul haid, salatnya orang yang perempuan yang sedang haid. Juga salah bila Fatihah, tanpa baca Fatihah. Kedua-duanya ada hadis yang melarang ini. Hadis Sayyidah Aisyah ketika ditanya apakah yang dilarang oleh Rasulullah untuk perempuan yang sedang haid, maka beliau menjawab diantaranya shalah dan puasa. Kemudian apakah keduanya wajib diqadha? Maka beliau berkata kunna nu'mar bi qadha'is shaum wa la nu'mar bi qadha'is shalah. Itu hadisnya. Yang kedua as-shalah bila Fatihah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata, la itu nafi sebenarnya. Tapi di sini adalah bisa kita rubah menjadi nahi sebagai contoh. La tatruk Fatihatul kitab ketika salat. Nah, ketika apa namanya? Kedua ini kan ada larangannya. Dilarang perempuan untuk salat. Perempuan sedang haid untuk salat dilarang. Dan dilarang juga kita salat tanpa baca Fatihah. Coba gambarkan perempuan lagi haid dan dia salat. Apakah ada rukun ataupun syarat yang kurang di sini? Ada enggak? Ada. Apa? At-tahara, suci. Tahara 'anil hadatsain. Berarti kurang syaratnya di sini. Juga as-shalah bila Fatihah, kalau orang salat tanpa baca Fatihah, coba gambarkan gimana bentuknya? Apakah ada kekurangan syarat di situ ataupun rukun di situ? Jelas sekali kurang rukun. Inda Syafi'iyah taban. Inda Syafi'iyah, kurang rukun. Berarti dengan digambarkan ibadah ataupun ibadah ini keduanya menjadikan nahi itu untuk amr dakhil. Karena ketika digambarkan
Ini kehilangan syarat dan ini kehilangan rukun. Namanya amar dakhil. Larangan itu bukan karena faktor dari luar, tapi dari dalamnya, karena kurang rukunnya, karena kurang syaratnya, begitu. Juga di muamalah contohnya. Di muamalah ada nanti musannif bakal menyebutkan namanya bai' al-hasa. Bai' itu menjual al-hasa. Apa al-hasa? Batu. Al-hasa itu batu. Menjual batu, maksudnya apa nih? Jadi begini contohnya, jual batu itu. Jadi ada orang. Ini kayaknya Anda lihat dulu waktu anak masih kecil ada kayak gitu di beberapa tempat. Contohnya, jadi ada baju-baju banyak gitu. Ada 5-6 baju. 10-20 lah banyak baju. Gitu. Wah. Ini pada zaman dahulu begini gambarannya. Ada penjualnya. Ada batu di situ. Kita bayar sama si penjual 10.000 contohnya. Mau beli yang mana? Belum muayyan, belum ditentukan. Ente ambil batu dan ente lempar batu itu. Batu ketika mengenakan baju yang mana, tek, berarti ini yang dijual. Tapi kita sudah bayar duluan. Telah terjadi akad. Bi'tuka, aku jual kepadamu dari baju-baju ini apa yang terkena batu. Gobil tuh, berapa ya? Asyarah udah, kita bayar segala macam. Kita ambil batunya, kita lempar tuh batu. Tuk, di atas baju yang warna hitam. Berarti itu yang dijual sekarang. Untung-untungan. Kadang-kadang baju itu mahal, kadang-kadang baju itu murah. Ada nggak yang kayak gini nih? Kayak apa? Lotre namanya ya. Kayak lot, bayar sekian, ada nomor. Diputar, nomor sekian, berarti dapat ini. Untung-untungan. Kadang mahal, kadang murah. Dulu tuh waktu anak masih kecil, anak lihat di beberapa jalan-jalan, itu emang sama anak kecil dia itu. Jadi kayak ada tali-tali gitu ya. Ada mainan banyak di sini. Iya enggak? Kita bayar duluan. Iya, kita bayar duluan, bayar. Untung-untungan. Kadang-kadang itu bahasanya apa? Cabut uban namanya. Cabut uban. Kadang-kadang tarik tali dapat mainan yang memang mahal. Kadang-kadang tarik tali kosong. Iya enggak? Kadang dapat permen. Cabut uban. Apa lagi kayak gitu? Atau contohnya ada itu yang sekarang di mal-mal biasanya ada boneka-boneka banyak di sini kan. Kita masukin koin, teng. Habis itu apa kita ini? Ada alat gitu. Ambil boneka, bawa. Kadang-kadang dapat boneka yang mahal dan bisa dibawa. Kadang-kadang lepas di tengah jalan, tek. Enggak dapat apa-apa gitu ya. Iya enggak? Ini semua sama gambarannya. Semua sama gambarannya. Namanya kalau bahasa Arab istilah jahiliyah dulu namanya bai' al-hasa. Karena kayak gitu dulu pakai batu. Gitu. Kalau sekarang ya lotre lah, sekarang lotre. Ini adalah larangannya. Nahan Nabi SAW an bai'il hasa. Dilarang untuk bai'il hasa dan digiaskan kepada semua itu semua. Jadi haram semua itu. Iya. Kenapa haram ya ikhwan? Apa yang kurang di sini? Gambaran yang tadi kita bayar duluan, kita agad dulu ya, kita agad. Tapi kalau seandainya belum agad, itu lain lagi ceritanya. Solusi untuk mensahkan muamalah ini apa? Ketika ente putar itu lotre, ketika ente cabut itu uban, atau ketika ente bawa boneka, jangan agad dulu. Kalau sudah dapat baru agad. Nah, ini bisa sah kalau gitu. Bisa jadi sah. Tapi kalau seandainya agad dulu, ya, kita sudah bayar dulu, akad dulu, itu jadi nggak sah. Kenapa nggak sah? Jelas sekali. Jadi di muamalat itu kan ada arkanul bai' ya, arkanul bai', ada bai', mushtari, ya. Ada apa? Ada mabi' dan ada juga saman, ada sighah ijab qabul. Di antara syaratnya mabi' an yakuna muayyanan. Ketika agad bi'tu ka qabil itu sudah harus jelas apa barang yang mau dijual. Kalau barang yang mau dijual belum jelas, ini berarti nggak sah. Ada 3 kitab, aku jual kepadamu salah satu dari 3 kitab ini dengan 1.000. Gobil tuh, batal. Kenapa? Karena ghair muayyan. Kitab yang mana yang mau dijual? Ya enggak? Di antara syarat-syaratnya mabi barang yang mau dijual, itu apa? An yakuna muayyanan. Nah ini enggak muayyan. Berarti apa ini muskilahnya? Kekurangan syarat sah. Berarti larangannya amar dakhil. Amar dakhil. Itu bai'il hasa. Ada satu lagi namanya bai'il malaqih namanya.
Ini musannif bakal sebutkan juga bai'ul malaqih. Ini apa artinya ikhwan? Ini mungkin yang paham ginian orang-orang yang sering berternak. Nah. Jadi contoh gini. Ada onta contohnya, ada onta. Onta betina yang hamil. Ayam, onda. Kalau ayam enggak. Soalnya gampang. Soal ayam itu mungkin agak susah untuk digambarkan kayak gini. Iya. Kalau kambing bisa. Kalau kambing mudah untuk digambarkan kayak gini. Jadi ada apa? Ada kambing lah ya, ataupun onta yang hamil, yang sebentar lagi mau ngelahirin. Tamam. Kita datang sama yang punya kambing ini atau yang punya onta ini. Kita mau beli. Mau beli apa? Aneh nggak beli kambing yang hamilnya, enggak. Aneh mau beli apaan? Anak yang di dalam perutnya. Sekarang nih, belum keluar tuh anaknya belum keluar. Biar tuh kau gabil tuh. Sah enggak? Enggak sah. Dan itu ada hadisnya. Nahan Nabi SAW an bai'il malaqih. Itu namanya malaqih. Liqah itu artinya apa? Benih yang ada di perut hewan perempuan. Dibeli itu. Batal dan enggak sah muamalahnya. Kenapa tidak sah muamalahnya ya ikhwan? Jelas. Di antara rukun-rukunnya bae ada bae, mushtari ada mushtari. Ada fulus, saman ada. Mana mabi'nya? Mana yang mau dijual? Masih dalam perut. Ini belum masuk dalam alam dunia. Masih dalam alam kandungan itu enggak tahu apa namanya. Ya enggak? Ini belum masuk dalam kategori ada. Ini masih tiada, belum terwujud di alam nyata ini. Berarti apa? Berarti kurang apa? Berarti kurang rukun. Bukannya kurang syarat. Kalau bai'il hasal kurang syarat. Ada yang mau dijual tapi belum muayyan. Kalau ini belum ada yang mau dijual. Berarti kurang apa? Kurang rukun daripada arkanul bai'. Enggak sah juga. Ini bai'il hasal ini kayak salatul haid. Salatul haid bukannya kurang rukun. Bisa saja salatnya sempurna, ruku segala macam, tapi kurang syarat. Ini bai'il hasal. Setelah bila Fatihah, ini kurang rukun seperti bai'il malaqih. Nah, yang kurang apaan? Kurang rukun al-mabi'. Al-mabi' tiada sekarang. Makanya batal. Kedua-duanya baik pun kurang syarat ataupun kurang rukun itu sama, namanya amr dakhil. Faktor larangan ini adalah bila mana terlaksana maka akan terwujud ibadah ataupun muamalah yang kurang mahiyahnya, baik pun itu kurang syaratnya ataupun kurang rukunnya. Nah, kalau seandainya seperti ini larangan itu, maka sama dengan nahi ini yaqtadil fasad. Maka nahi seperti ini itu menyebabkan kebatalan. Kebatalan. Ini yang pertama. Jelas ini ya ikhwan? Baik. Nah. Sekarang yang kedua. An-nahyu li amrin kharij. Kadang-kadang larangan itu bukan karena faktor di dalam perbuatan itu, bukan. Artinya apa? Seandainya kita lakukan perbuatan yang terlarang itu, maka sempurna. Artinya enggak ada rukun yang kurang dan tidak ada syarat yang kurang, sempurna. Bukan karena faktor di dalam ibadah atau muamalah itu, tapi ada faktor dari luar yang menyebabkan larangan ini. Ada sebab. Ada alasan lain yang menyebabkan larangan ini. Nah, alasan lain ini kita bilang amr kharij. Amrun kharij. Amr dari luar, faktor dari luar yang menyebabkan itu dilarang. Kadang-kadang perkara yang dari luar ini, amr kharij ini kadang-kadang itu senantiasa berdempetan, nempel terus. Dan enggak bisa terlepas. Itu namanya mulazim. Apa mulazim? Yang senantiasa berdampingan dan tidak akan terlepas. Dan kadang-kadang ghair mulazim. Kadang-kadang faktor yang dikarenakannya lah ada larangan itu bisa saja terlepas. Ghairu mulazim. Artinya apa ghairu mulazim? Yaqbalul infikak. Bisa terlepas. Kalau mulazim tidak bisa terlepas. Maksudnya apa sih? Terlepas, enggak terlepas. Gimana contohnya begini ya, kawan? Sebelum contoh, kalau mulazim itu perkara itu tidak bisa terlepas ya. Sekiranya tidak mungkin adanya alasan yang dilarang pekerjaan ini kecuali berkaitan dengan ibadah itu atau muamalah itu, makanya dilarang. Tapi kalau ghairu mulazim,
alasan untuk dilarang pekerjaan ini, ibadah atau muamalah ini bisa saja terlepas dan terwujud dengan perkara lain, nggak harus dengan ibadah ini atau muamalah ini, bisa terwujud dengan perkara lain. Nah, itu terlepas berarti. Contohnya begini, memang agak rumit ini. Maksudnya apa nih terlepas, mulazim, ghair mulazim. Contohnya begini ya ikhwan. Kita ambil contoh di ibadah contohnya. Tadi di ibadah shaum fi ayyamit tasyrik contohnya, ataupun Eid. Nabi SAW melarang kita untuk berpuasa di hari raya atau di hari tasyrik. Anda mau tanya, kalau orang puasa di hari raya atau di hari tasyrik, dosa enggak? Dosa. Sah enggak puasanya? Sah enggak puasanya? Enggak sah, iya betul. Tidak sah puasanya. Kenapa enggak sah? Apakah kurang syarat-syarat puasa? Apakah kurang rukun-rukun puasa? Rukun-rukun puasa as-shaim, tarkul mufattirat, dia meninggalkan semuanya mufattirat, wa dia niat, rukunnya ada semua. Syarat-syaratnya ada semua. Oke semua. Nah, walaupun sebagian ulama menjadikan ini syarat, ya sebenarnya bukan syarat sih. Al-ilmu bikaunil waqti gabilan lis-shaum. Itu di Yaqut itu disebutkan. Sebenarnya itu bukan syarat sebenarnya. Jadi mahiyahnya puasa ini sempurna, tidak ada rukun yang kurang dan tidak ada syarat yang kurang. Tapi kok bisa batal ya? Karena ada larangan dari luar yang menyebabkan dia batal. Larangan ini termasuk larangan yang mulazim. Apa larangan itu? Ilahnya apa ya ikhwan? Ilahnya gini, syuf. Ini ilahnya. Al-i'rad an diyafatillah. Al-i'rad, berpaling daripada jamuan Allah. Allah Ta'ala menjamu hamba-hambanya ketika hari raya, dan Allah menjamu hamba-hambanya di hari tasyrik. Ma'ruf, ada hadis ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin, ya enggak? Makan, minum hari tasyrik. Jadi kita dijamu oleh Allah Ta'ala dengan sembelihan kurban, ya, makan banyak, minum yang banyak. Juga hari raya, makan yang banyak, minum yang banyak. Jadi kita ini dijamu oleh Allah Ta'ala. Ketika kita berpuasa, sama dengan apa? Berpaling daripada jamuan Allah. Nah ini berarti diharamkan puasa karena illah, karena sebab. Ini ada faktor, orang itu berarti berpaling dari jamuan Allah Ta'ala. Inilah perkara yang kharijnya. Perkara yang kharij. Perkara yang kharij ini, berpaling dari jamuan Allah, bisa enggak terwujud dengan selain puasa? Anda enggak puasa, enggak niat, tapi Anda enggak mau makan. Apakah dinamakan orang itu berpaling juga dari jamuan Allah? Tidak ya ikhwan. Selagi enggak ada niat untuk puasa, biasa-biasa aja, enggak nafsu makan. Enggak nafsu makan. Ini enggak ada faktor berpaling. Tapi kalau Anda mau puasa, ini nantang berarti dia ini. Ya enggak? Nantang. Ente diundang contohnya, diundang, makan dong, nggak mau kenapa ya, nggak nafsu. Itu nggak bakal sakit hati, insya Allah tuan rumahnya, ya nggak. Tapi kalau dia memang nggak mau datang, Anda nggak mau datang, jelas gitu. Ini agak sakit hati tuan rumahnya, ada berpaling. Allah Ta'ala menjamu hamba-hambanya untuk makan dan minum di hari raya ataupun hari tasyrik. Tahu-tahu si hamba itu bilang, enggak, Anda mau puasa ya Allah, jelas berpaling ini. Tapi kalau dia bilang, iya insya Allah Anda makan, minum, tahu-tahu nggak makan, nggak minum, tapi dia nggak niat untuk berpaling, untuk puasa, enggak, emang nggak nafsu makan, ataupun tidur semua, paginya malam tidur tok, berarti nggak apa-apa, nggak ada berpaling, ya enggak. Jadi amrun kharij ini tidaklah mungkin tergambar ataupun terwujud melainkan dengan puasa. Kalau nggak puasa, nggak niat, berarti nggak ada i'rad nih. Kalau dia puasa, dia niat untuk puasa, berarti dia ada i'rad. Nah, berarti ini amr kharij mulazim li ibadah ini. Ibadah puasa di hari raya dan di hari tasyrik itu sama dengan i'rad an diyafatillah.
dan tidak mungkin ada i'rad an diyafatillah kecuali dengan puasa. Nah, kalau begini namanya an-nahyu li amrin kharij, tapi amr kharij mulazim, yang berdempetan senantiasa. Tidak mungkin terlepas amr kharij ini daripada apa namanya ibadah ini. Syuf, mudahnya kita akan gambarkan di sini, syuf. Kalau seandainya amr kharij ini tidak mulazim, maka akan ada di sini. Contoh begini, sebelum anak kasih contoh, anak kasih hukum dulu ya. Ini hukumnya apa? Hukumnya sama kayak ini. Yaqtadil fasad. Berarti batal. Bila mana ada orang yang puasa di hari ini berarti batal puasanya. Karena itu larangan kembali ke illah yang illahnya mulazim ke ibadah ini. Yaqtadil fasad. Tapi kalau yang terakhir ini ya ikhwan, nah ini hukumnya apa? La yaqtadil fasad. Tidak menyebabkan batal. Jadi sah-sah aja di sini. Contohnya apa? Contohnya kayak tadi. Ntar ada contohnya ibadah, ada contohnya muamalah juga. Oke. Ada ibadah, ada juga ini semua harus ada dua contoh ya, ibadah dan muamalah. Ntar kita sempurnain semua. Ini biar mudah aja kita jelaskan. Contoh yang muamalah tadi, al-bai' ba'da adzan al-jum'ah. Al-bai' ba'da adzanil jum'ah. Ada larangan, wadharul bai'. Jauhkanlah, tinggalkanlah berjual beli setelah adzan Jumat itu. Oke. Waktu ada orang yang melakukan jual beli setelah adzan Jumat, lihat apakah ada rukun-rukun yang kurang di situ? Enggak ada, sempurna. Apakah ada syarat-syarat sah yang kurang di situ? Syarat sah bai'? Enggak ada, semua sempurna. Hanya saja bai' ini terlaksana kapan? Setelah adzan Jumat. Ini khatib lagi khutbah gitu, dia jual beli. Enggak boleh, haram. Sah enggak jual belinya? Oke, kita bilang sah. Dan karena ini layak dilafaz. Kenapa? Karena sebabnya ghair mulazim. Kenapa dilarang jual beli ketika khatib berkhutbah? Ilahnya apa ya ikhwan? Nah, ini harus masuk ke ilahnya. Apa ilahnya? Kenapa kok dilarang jual beli? Faktornya apa? Kenapa dilarang? Apakah karena akan kurang rukunnya? Akan kurang syaratnya? Bai' tadi? Oh enggak. Syarat dan rukun bisa aja sempurna. Semua ada, bai', mushtari, mabi' wa thaman, wal sighah, wa syarat-syarat semua ada. Tapi kenapa dilarang? Kenapa dilarang muamalah ini dalam waktu ini? Kenapa ada larangan? Oh, berarti larangan itu karena amr kharij, karena faktor dari luar. Apa itu faktor dari luar? Faktor dari luar adalah apa ya ikhwan? Adalah al-insyighal an sama'il khutbah. Berkesibukan dari mendengarkan khutbah, cari kerjaan lain. Ini sebab haramnya. Ketika orang salat Jumat, dia diperintahkan untuk mendengar khutbah dan dia dilarang untuk cari kerjaan lain selain mendengarkan khutbah. Itu sebenarnya. Itulah faktor larangan di sini. Al-insyighal, berkesibukan insyighal itu ya. Anil khutbah, daripada mendengarkan khutbah. Taib. Di antaranya dengan berjual beli. Dengan berjual beli ini berarti Anda telah berinsyighal, berkesibukan dengan selain mendengarkan khutbah. Oke, inilah faktor yang luar tadi yang menyebabkan larangan. Aneh mau tanya. Insyighal an sama'il khutbah bisa enggak kita gambarkan dengan selain bai'? Gimana contohnya? Oh, banyak sekali. Ngobrol sama orang. Enggak? Oh, tidur enggak? Enggak. Tamam. Ngobrol sama orang, masuk insyighal. Main. Apa gitu, muter-muter. Enggak? Jadi illah ini enggak mulazim sama bai'. Enggak harus dengan bai' saja, bisa terwujud dengan perkara lain. Nah, inilah namanya ghairu mulazim. Lain hal yang tadi, al-i'rad an diyafatillah tidak tergambarkan dengan selain puasa, hanya bisa dengan puasa.
Kalau nggak puasa, nggak apa-apa, nggak ada i'rad an diyafatillah. Tapi kalau insyighal anil khutbah, digambarkan bisa dengan baik atau dengan selain baik, anil kalam bil kalam atau yang lainnya. Nah, inilah beda dua sebab ini. Yang pertama mulazim, yang kedua ghairu mulazim. Yang mulazim itu artinya apa? Tidak tergambarkan. Ini illah dengan gambaran selain yang ini. Kalau ini apa namanya? Ya ghairu mulazim bisa tergambarkan wujudnya illah ini dengan selain perkara ini, muamalah ini atau ibadah ini. Nah, kalau begini maka hukumnya la yaqtadil fasad. Walaupun qala ta'ala wa dzarul bai', tinggalkanlah jual beli. Tapi kalau ada orang jual beli ketika apa namanya khatib lagi khutbah, jual belinya sah. Haram sih haram pasti. Tapi kok sah? Naam, sah. Kenapa? Karena ini larangan kembali ke perkara yang luar. Yang mana perkara yang luar itu adalah insyighal an sama'il khutbah. Dan perkara yang luar ini tidak mulazim dengan muamalah ini. Bisa saja terlaksana dengan perkara yang lain. Wah, itu sebabnya. Makanya nggak apa-apa. Sah-sah aja, tapi haram. Wadih. Nah, ini contoh yang muamalah ya. Tinggal contoh yang ibadah. Contoh yang ibadah gampang. As-salah fi ardin maghsub. Contohnya, as-salah fi ardin maghsub. Dia salat tapi di tempat yang dirampas olehnya. Dia salat pakai sejadah punya temannya tanpa izin contohnya. Naam, as-salah fi ardin maghsub. Naam. Apakah ini suatu larangan? Oh iya, dilarang gitu. Enggak boleh salat di ard maghsub ataupun di tempat yang maghsub ataupun pakai baju yang maghsub. Haram, berdosa. Tapi entar dulu, ketika orang salat di ard maghsub, bisa enggak itu dengan menyempurnakan semua rukun-rukun salat dan semua syarat-syarat salat? Bisa. Berarti larangan ini bukan amr dakhil, ya enggak? Kalau amr dakhil berarti kembali ke rukun atau syarat. Kenapa kok dilarang sholat di tempat yang maghsub? Bukan karena sholatnya. Karena apa? Karena perkara adalah ghasabnya atau isti'mal haqqul ghair. Dia maki punya orang tanpa izin. Itu ghasab. Ketika dia sholat di tempat yang maghsub tadi. Nah, illah ini apakah bisa terwujud dengan selain sholat? Bisa banget. Enti ambil sejadah, enti bakar. Haram enggak? Haram. Ambil sejadah orang enti bakar, ambil baju orang enti bakar. Tamam. Haram enggak? Haram. Kenapa? Ilahnya sama. Atau enti pakai buat jalan-jalan baju itu. Enggak buat salat, buat jalan toh. Haram enggak? Haram. Berarti ilah ini bisa terwujud dengan selain perbuatan ini, dengan selain salat. Nah, berarti namanya ilah ini apa? Ghairu mulazim. Berarti salatnya sah enggak? Sah. Kenapa? Karena ilahnya itu ilah yang ghairu mulazim. Bisa aja. Tamam ya ikhwan ya? Ini contoh ibadahnya. Berarti kedua ini betul memang ada nahinya, tapi itu tidak menyebabkan batal. Kenapa? Karena nahinya itu dikarenakan faktor dari luar. Kemudian faktor yang dari luar itu bisa saja terwujud dengan selain perbuatan ini. Itu namanya ghair mulazim. Nah, kalau begini tidak terjadi fasad, tidak terjadi pembatalan dalam ibadah atau muamalah itu. Baik. Kita kembali ke pertama, yang li amrin dakhil kita sebutkan contoh ibadah muamalahnya. Yang li amr kharij yang ghair mulazim kita sebutkan contoh ibadah muamalahnya. Tinggal ini yang kurang sekarang. An-nahyu li amrin kharij tapi mulazim. Mulazim ya, ini ghair mulazim. Yang mulazim contoh ibadahnya apa tadi? Shaum fi ayyamit tasyrik. Juga sebelum kita kembali ke contohkan kemana di antara contohnya tadi as-shalah fil awqat al-makruhah. Nah, ini contoh di sini ikhwan. Makanya bisa batal itu salat. Kok bisa batal ya? Nah, ini contoh sebabnya. As-shalah fil awqatil makruhah. Ketika ada orang salat di waktu-waktu yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu batal. Kenapa? Apakah karena tidak sempurna rukun-rukun dan syarat-syaratnya? Sempurna, semua rukun-rukunnya ada, semua syarat-syarat sholatnya ada. Loh, tapi kok bisa batal sholat itu? Kenapa? Lihat. Kenapa kok? Berarti ini larangan bukan amar dakhil ya? Bukan. Semua sempurna sih rukun-rukun sama syarat-syaratnya.
ada larangan, ada perkara dari amr dari luar yang menyebabkan ini batal. Apa perkara itu ya ikhwan? Perkara itu adalah at-tashabbuh bi abad syams. Ada tashabbuh dengan penyembah matahari. Syuf, makanya ini ajib ini. Kan waktu yang 5 itu kalau istiwa memang lain ilahnya. Kalau istiwa, waktu istiwa itu memang lain ilahnya. Tapi waktu pagi dan sore kan dilarangkan habis asar ya sampai matahari terbenam. Dan ketika ada apa namanya mega-mega apa namanya isfirar itu juga haram sampai ghurub syams. Dan juga di pagi itu haram habis salat subuh sampai tatlu asyams ya. Dan juga haram juga ketika tulu asyams sampai irtifa' qadr rumah. Kenapa diharamkan? Syuf. Di dua waktu ini di mana ada matahari? Di sini nih. Bukan di atas, di sini. Terbit, terbenam. Ketika matahari terbit atau mendekati untuk terbit dan enti sujud. Enti ruku. Oh, ini ada tasyabuh dengan mereka orang yang menyembah matahari. Depannya ada matahari, disujud sama matahari, gitu. Dan juga ketika dia terbenam, depannya matahari, dia sujud, dia ruku sama matahari. Itulah mereka orang-orang yang menyembah matahari. Ketika kita sholat di waktu-waktu ini, berarti sama kita dengan mereka. Kayaknya sama menyembah matahari, kayaknya gitu. Itu sebabnya ya ikhwan. Makanya diharamkan kita sholat di waktu ini. Loh, kalau begitu semestinya semua sholat dong. Tapi kok dikhususkan dengan sholat-sholat yang tertentu, nafil mutlak dan sholat allati laha sabab mutaakhir. Nah, itu ada takhsisnya nanti di hadis. Di sebagian madhab Hanafiyah, mereka melanggar semua sholat. Apa aja, sholat sunnah wudu, sholat sunnah apa juga nggak boleh. Bahkan sholat yang wajib pun nggak boleh. Kok sholat wajib nggak boleh? Qadha contohnya. Anda mau qadha isya kapan? Habis subuh nggak boleh. Batal nanti sholat nanti. Mau qadha apa habis asar nggak boleh sama sekali. Semua sholat di madhab Hanafiyah. Ilahnya emang ilah mereka kuat karena sama, nggak ada bedanya semua sholat. Kalau seandainya kita jadikan ilahnya itu tasyabuh dengan ubad syams, maka semua sholat dilarang. Sholat apa aja karena ada tasyabuhnya. Tapi kalau kita Syafi'iyah mentakhsiskan sholat yang dilarang hanya dua sahaja dengan dalil yang lain. Karena Nabi SAW pernah melakukan sholat qadha setelah subuh. Dan ada juga hadis yang membolehkan sholat wudu ya, dalam waktu-waktu tertentu itu. Makanya ada taksis yang itu dibahas dalam kitab Bulughul Maram. Ya ala kulli hal. Kembali ke illah yang tadi, at-tashabbuh bi ubad syams. Tashabbuh bi ubad syams. Ini faktor yang dari luar yang menyebabkan larangan untuk salat di waktu-waktu ini. Tashabbuh bi ubad syams bisa enggak terlaksana dengan selain salat, dengan selain ibadah salat? Ibadah salat. Oh bisa aja ruku gitu, kayaknya nyembah syams, enggak, itu bukan ibadah namanya. Ente lagi sakit pinggang contohnya gitu. Bisa aja. Bukan ibadah, tapi sholat itu ibadah. Makanya dia bilang illah ini tidak akan bisa terwujud kecuali dengan sholat. Makanya ini berarti apa? Amrun lah mulazim, yang lazim berarti. Sama seperti som di ayam tasyrik, oleh karena itu dinilai sholat ini batal karena ada larangan. Kenapa? Karena larangan ini berasal dari faktor yang dari luar, tapi faktor dari luar itu yang mulazim, senantiasa berdampetan dengan sholat ini, dan tidak bisa terwujud faktor yang dari luar ini melainkan dengan sholat. Oh, berarti sudah mulazim dia, berarti batal. Nah itu sebabnya ya kawan. Tinggal satunya yang kurang nih, apa? Yang muamalah. Yang muamalahnya masih ada waktu. Nah, contoh muamalahnya apa ya ikhwan? Ini agak ruwet yang muamalah ini, syuf. Muamalahnya contohnya bai'u, ibadah muamalah. Bai'u dirham bi dirhamin. Antum belajar ini kan, belajar apa namanya itu? Babur riba ya, di Abu Syuja ada, di Fathul Gharib ada babur riba. Ketika kita bartel atau jual beli duit, dan itu satu jenis, berarti harus mumatsalah ya, harus
Masalah kan ada riba itu ada dua. Ada riba yang di makanan dan juga ada riba yang di ini, di nugget, di emas atau perak. Satu dirham harus dengan satu dirham. Satu apa namanya? Kilo dengan satu kilo. Bila mana sama jenisnya ya. Makanya kalau ada orang mau jual emas berapa, kalau emas apaan? Gram ya? Apa kilo? Gram. Kalau kilo banyak banget. Mau tukeran ini emas sekian gram dengan emas sekian gram harus sama, harus sama. Loh, tapi ini contohnya ini muskilahnya kayak gini, muskilahnya ada kalung bagus gitu kalungnya. Ini berapa gram? Cuma 2 gram contohnya. Ada nggak 2 gram? Oh iya deh, 2 gram. Ane punya gelang tapi nggak terlalu bagus. Udah kita tukeran deh. Gram ini berapa gram? Gram ini 4 gram gelangnya. Tapi jelek. Kita tukar dengan kalung yang 2 gram tapi bagus. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Nah itu riba. Ketika ada emas dan emas, emas sama emas ya, kalau emas sama perak nggak apa-apa ya, beda. Emas sama emas walaupun bentuknya lain, bentuknya bagus atau gimana bersih, atau emas dari negara mana yang nggak paham, harus sama. Emas harus sama. Waktu seandainya kita jual emas sama emas ini tapi dengan berbeda, 1 gram dengan 2 gram ya. Atau dinar bi dinarain, atau perak sama perak lain, ini sekian gram, ini sekian gram. Dirham bi dirhamin, 1 dirham dibalas dengan 2 dirham, digantikan dengan 2 dirham. Hukumnya apa? Hukumnya batal. Kok bisa batal? Karena ada hadis Nabi SAW, yang hadis yang masalah riba itu. Nah, Nabi SAW an bai' dirham bi dirhamin. Nah, bai' dirham bi dirhamin. Waktu orang menjual dirham, 1 dirham dengan 2 dirham, dengan dibalas 2 dirham, apakah kurang rukun-rukun baiknya? Coba lihat rukun baiknya ada nggak di sini? Ada bai', mushtari, ada mabi', ada saman, ada gabul, ada ijab. Jelas semua rukun ada. Apakah kurang syarat-syarat sah baiknya? Enggak ada yang kurang, sempurna semua. Lihat syarat-syarat sahnya mabi', syarat-syaratnya saman, syarat sahnya bai', mushtari, semua lengkap. Berarti ini bukan karena amr dakhil. Enggak. Tapi kok dilarang? Ada amr kharij yang menyebabkan larangan itu. Apa itu ya ikhwan? Larang amr kharij itu adalah az-ziyadah fir rabawi. Adanya tambahan. Adanya tambahan dengan di dalam barang-barang yang mempunyai unsur riba seperti makanan dan itu tadi nugget, emas dan perak. Taib. Ziyadah ya, ziyadah. Tambahan gitu, adanya apa namanya, ketidakstabilan. Aneh mau tanya. Ini illah ini dari luar, datangnya dari luar. Apakah illah ini mulazim atau tidak mulazim? Dengan artinya bisa enggak terlepas ini dari ini dan ini dari ini? Bisa enggak ana mengaku bahwasanya 1 dirham dilawan 2 dirham itu tidak ada ziyadah? Kayak gitu. Sama itu sama. 1 lawan 2 itu sama. Iya enggak? Enggak. Kalau 1 lawan 2 berarti ada ziyadah pasti. Enggak. 1 lawan 2 enggak ada ziyadahnya. Sama semua itu. Enggak bisa, Pak. Dalam surah ini 1 dirham dilawan 2 dirham digantikan dengan 2 dirham, ini ziyadah tetap adalah sifat yang lengket di sini, enggak mungkin terlepas. Enggak mungkin tidak mungkin tergambar adanya perjualbelian antara 1 dirham melawan 2 dirham tapi tidak ada wasf, tidak ada sifat ziyadah di situ. Iya enggak? Anda jual 1, ente kasih 2. Tapi jangan engkau sifatkan perjualbelian kami dengan kalimat ziyadah. Sekali salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1 sama 1 sama kan? Sama. 1 sama 2 sama enggak? Enggak, ya sudah jelas. Iya. Jadi gambaran muamalah ini 1 dirham dilawan 2 dirham itu bakal lengket di situ apaan? Wasf ziyadah. Enggak mungkin kita hilangkan wasf ziyadah. Sedangkan wasf ziyadah itulah yang menjadi faktor batalnya, faktor larangan untuk muamalah ini. Dan ziyadah ini terjadi di mana? Di rabawi, dan ini adalah rabawi. Zahab dengan zahab, fiddah dengan fiddah,
Rus dengan rus, ini adalah robawi sekarang. Lah kalau robawi nggak boleh ada ziyadah, harus sama. Ah. Bila mana ada ziyadah, inilah yang menjadi penyebab larangannya. Dan satu dilawan dua itu bakal lengket wasf ziyadahnya. Nggak mungkin ente hilangkan wasf ziyadah ini. Berarti ini mulazim namanya. Berarti ini mulazim. Nah, bila mana itu mulazim, bila mana sebab itu adalah sebab yang mulazim di muamalah ini, maka larangan itu akan menimbulkan apa? Batalnya muamalah itu. Nah, seperti yang tadi di atas, as-shalah fil awqatil makruhah dan as-shaum fi ayyam tasyrik. Semua itu larangan bukan dikarenakan karena faktor kurang rukun ataupun kurang syaratnya, enggak. Rukun dan syaratnya sempurna, tapi apa? Ada perkara dari luar. Ini perkara luarnya, ini perkara luarnya, ini perkara luarnya. Yang mana perkara luar ini tidak bisa terpisah daripada surah, daripada gambaran muamalah ini ataupun gambaran ibadah ini. Tidak ada i'rad an diyafatillah kecuali dengan saum, dan tidak ada apa namanya at-tashabbuh bi ubad syams melainkan dengan salat, dan tidak ada gambaran dari bai' dirham bi dirhamin kecuali itu lengket dengan sifat ziyadah, tidak terpisah antara ini 1 2 3 dengan ini 1 2 3 lengket la syi' nempel gitu. Nah, mulazim. Nah, ini yakti fasad. Lain halnya kalau yang ini ya ikhwan, kalau yang terakhir ini as-shalah fi ard maghsub dan bai' ba'da adzan al-jum'ah, kedua itu memang ada larangannya. Tapi larangan itu bukan karena faktor rukun atau syarat yang kurang, tapi ada perkara dari luar yang menyebabkan itu dilarang. Kemudian perkara yang dari luar itu tidak lengket dengan dua ini. Dengan makna bisa terwujud salah satu dengan ini di antara tampanya. Bisa saja kita melakukan isti'mal haqqil ghair tanpa salat. Bisa saja kita insyighal 'anil khutbah tanpa bai' dengan ngomong atau dengan makan contohnya. Lagi khutbah dia makan, haram karena ada in. Jadi dua perkara ini adalah perkara yang tidak mulazim, ghair mulazim, tidak lazim, tidak lengket. Kalau begini berarti larangan itu la yaqtadil fasad, tidak menyebabkan batal. Shallu ala nabi. Nah, jelas Nah, itu ya ikhwan. Kalau disimpelin gampang sih. Kalau ada pertanyaan, kapankah an-nahyu itu yaqtadil fasad? Jawabannya, an-nahyu yaqtadil fasad idza kana an-nahyu li amrin dakhilin ataupun li amrin kharijin mulazimin. Udah selesai jawabannya. Dan kapankah nahyu itu la yaqtadil fasad? Gampang, jawabannya idza kana an-nahyu li amrin kharijin ghairi mulazimin. Nah, selesai. Dan tidak ada beda di sini antara ibadah dan muamalah. Wah, kata. Jadi simpel ya. Bas Allahumma apa namanya? Contohnya agak rumit. Contoh-contohnya agak rumit itu. Kita butuh untuk menubarhin anna hadha al-mithal hakadha sahih hakadha. Baik, ala kulli hal kita baca sekarang ibarahnya musannif. Ini teman masalah yang seperti ini, masalah yang ma'ruf di ilmu usul fikih, ya. Nah, inilah ilmu usul fikih yang kayak gini contohnya. Kapan kita bisa menghukumkan batal atau tidak dari apa namanya? Pola larangan yang warid itu di hadis ataupun di ayah wahakala. Nah, yang kerangka kayak gini masih dianggap kerangka yang simpel ya ikhwan. Di beberapa masalah usul fikih itu kita kalau buat kerangka rumitnya jadi masya Allah tabarakallah bercabang, kapan jadi ini kapan jadi itu. Nah tapi harus kayak gitu emang. Nah, bagus kalau antum sering-sering membuat kayak gini, tasjir namanya. Tasjir itu artinya kerangka. Nah, dibilang pelajar yang demen sama kerangka-kerangka kayak gini itu pelajar yang lebih cepat fahamnya katanya, berarti dia bisa memahami. Kadang-kadang kerangka kayak gini antum yang buat sendiri, harus kayak gitu. Antum baca kitab apa contohnya, coba bisa nggak dikerangkain kayak gini. Itu namanya gambaran otak, menjadi gambaran otak. Lebih mudah untuk dimurojaahin waktu ikhtibar contohnya. Kalau waktu ikhtibar daripada kita baca kitab, lihat artinya apa lagi, langsung lihat kerangkain aja. Sebentar lebih mudah dihafalin dan lebih menyingkat waktu. Tamam. Wah, kata. Tamam ya.
bagus, sering-sering kali antum buat kayak gini, terutama di ilmu usul ataupun ilmu fikih ataupun nahu. Ilmu nahu bagus kalau antum sering buat kayak kerangka-kerangka ginian. Ya khair, baik, bismillah. Qala musannif rahimahullah taala, wa yadullu nahyu, oke. Wa yadullu nahyu. Dan wa yadullu, dan apa namanya, menunjukkan, nahyu itu langgaran itu. Tapi langgaran yang di sini yang akan datang tafsil yang panjang seperti ini kapan? Itu bila mana langgaran yang datang itu dengan mutlak, tanpa ada kaitannya. Mutlak. Kalau seandainya ada langgaran itu, ada nahi tapi dijelaskan sama Rasulullah, ini nahi tidak menjadikan fasad, oh sudah jelas, walaupun nggak pakai tafsir kayak gini. Atau dijelaskan sama Rasulullah, ini nahi menjadikan, ini menyebabkan fasad atau tidak, ya sudah jelas, kita pakai yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Ini perkara ini datang yang ruwet ini kapan? Bila mana tidak ada penjelasan dari Rasulullah, bila mana tidak ada penjelasan dari syariat. Nah, itu yang mutlak, yang belum dijelaskan ataupun yang belum terikat, ada larangan sahaja. Nah, itu yang mutlak. Larangan yang mutlak itu bisa menunjukkan atas fasad, kebatalan muamalah itu atau ibadah itu syara'an. Siapa yang menunjukkan, siapa yang menentukan kebatalannya adalah syariat. Syariatlah yang menunjukkan bahwasanya langgaran itu menunjukkan kebatalan, bukan akal yang menunjukkannya, dan bukan juga uruf, akan tapi syar'an yang menunjukkan kebatalan itu. Ala fasadil manhiyi anhu, menunjukkan larangan itu atas apa? Atas fasad, atas batalnya manhi anhu, perkara yang dilarang. Jadi larangan itu menunjukkan atas batalnya perkara yang dilarang. Wahakadha. Dan ini adalah penunjukan ini dari syariat, dan penunjukan ini bila mana itu langgaran bersifat mutlak, tidak ada penjelasannya. Nah, tapi kalau seandainya larangan itu sudah dijelaskan oleh syariat, ini bisa batal atau tidak, ya sudah tergantung penjelasannya. Wahakadha. Dan ini tidak ada berbeda, baik pun di ibadat ataupun di muamalah. Beliau berkata, fil ibadati, di dalam ibadat. Contohnya akan datang sawaan, baik pun anuhiya anha li'ainiha, baik pun dia dilarang dikarenakan ainiha, dikarenakan bentuknya, seperti kasolatil haid, satu, wa saumiha, dan puasanya, au li amrin lazimin laha, ataupun dikarenakan perkara yang mulazim, yang yang nempel, laha, dengannya, ha kembali ke ibadah, seperti kasaumi yaumin nahri, seperti puasa di hari nahar. Apa hari nahar ya kawan? Hari nahar itu apa ya? Hari raya Idul Adha. Juga sama, tasyrik juga sama. Was-salati fil awqatil makruhati, dan salat di waktu-waktu yang dimakruhkan. Ya, ini batal semua ya. Shaum yaumun nahar dan salat fil awqatil makruhah itu batal dikarenakan amr lazim. Maksudnya di sini mengungkapkan dengan amrun lazim. Nah, kita di sini bilang dengan amr lazim itu cabang daripada amr kharij. Betul. Amr kharij yang mulazim. Mulazim sama lazim sama. Dan musannif di sini di ibadah mentakbirkan, waktu beliau menceritakan masalah salatul haid, beliau bilang apa? Li'ainiha. Nah, kalimat li'ainiha ini kita ganti dengan apa tadi? Li amrin dakhil. Itu artinya li'ainiha. Dikarenakan ibadahnya emang enggak boleh. Kok enggak boleh? Kenapa? Karena tahu-tahu kurang rukun. Oh, gitu. Oh, tahu-tahu kurang syarat. Oh, gitu. Itu namanya li'ainiha. Li'ainiha. Baik. Ini semua contoh di ibadat. Wa fil muamalat, contoh di muamalatnya bagaimana? An yarji'a ila nafsil aqdi. An yarji'a, kembalinya larangan itu ke nafsul aqd, ke akadnya langsung. Kama fi bai'il hasa, seperti di penjualan hasa, batu tadi. Au li amrin dakhilin fiha, ataupun dikarenakan perkara tapi perkara itu masuk di dalam apa namanya? Muamalah tadi. Seperti apa? Ka bai'il malaqih. Itu antum hapus kalimat bagi ya, enggak ada baqi. Langsung ka bai'il malaqih, ada kafnya ada tapi baqi enggak ada. Ka bai'il malaqih, seperti jual apa namanya?
hewan yang masih di dalam janin, itu malaqih itu. Di sini musannif menyebutkan bai'il hasa dan bai'il malaqih kayaknya lain. Bai'il hasa itu yarja' ila nafsil aqd, dan apa namanya, bai'il malaqih yarja' ila amrin dakhil. Sebenarnya sama aja ya ikhwan. Nafsul aqd adalah amrun dakhil, karena kedua perkara itu mencerminkan apa, kekurangan dalam rukun ataupun syarat. Bai'il malaqih, musannif berkata ini amr dakhil, karena itu kurang rukun. Apa rukun yang kurang di sini? Mabi yang kurang. Al-hasa itu kurang syarat. Apa syarat yang kurang? An yakuna muayyanan. Tapi musannif sini membedakan antara keduanya. Kalau bai' al-hasa itu namanya nafsul aqd. Tapi kalau bai' al-malaqi itu namanya amr dakhil. Ya, sebenarnya sih sama aja keduanya. Hanya bedanya yang satu kurang syarat, yang satu kurang rukun. Kedua-duanya adalah amr dakhil sebenarnya. Wahakala. Aw li amrin kharijin anhu, atau larangan itu kembali ke perkara yang luar. Nah, tapi lazimin lahu, yang lengkap sama dia. Mulazim lahu. Seperti apa? Kama fi bai'i dirhamin bidirhamain. Seperti contohnya menjual 1 dirham dengan 2 dirham. Tek koma di sini. Semua ini adalah gambaran-gambaran yang dimana nahi di situ menyebabkan fasad. Jadi maksudnya sebutin ini dulu nih, yang mana yang fasad nih, ini gitu. Sekarang beliau akan membahas perkara yang nahi la yaqtadil fasad. Fa in kana ghaira lazimin lahu, dan bila mana adanya perkara itu ya, ghaira lazimin lahu, tidak lengket dengannya. Maksudnya apa nih? Bila mana ada sebab ataupun illah larangan itu perkara dari luar, bukan dari dalam. Perkara dari luar dan itu ghairu mulazim, tidak lengket. Apa arti tidak lengket ya ikhwan? Artinya bisa tergambar perkara ini dengan selain gambaran ini. Ini apa namanya? Illah ini bisa terwujudkan dengan selain gambaran ini. Itu namanya ghairu mulazim, bisa lepas. Bisa